Firman Tuhan hari ke-257 13 September tahun 2024, Kitab Mazmur, pasal 119 ayat 35, perikop, hidup sesuai petunjuk Tuhan. Di hari yang ke-257, tanggal 13 September 2024, diambil dari kitab Mazmur, pasal 119, ayat 35 dengan perikop hidup sesuai petunjuk Tuhan. Sebagai ayat 35 disebut, biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Sebelum bacaan pagi yang dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 6 sampai dengan 19, Petrus dibebaskan dari penjara. Bacaan malam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6. Saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana biasanya, sebagai pedoman kita selama bulan September, yaitu dengan topik jadilah pelaku firman, dan ini dijabarkan dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu pelaku firman, dan bukan hanya mendengar saja, sebab kalau bukan demikian, kamu adalah menipu diri sendiri. Hendaklah kamu pelaku firman, dan bukan hanya mendengar saja. Dan dikatakan di sini ada menipu diri sendiri. Kita tahu kalau penipu itu adalah jelas-jelas ada maksud-maksud jahat dan ada maksud-maksud untuk menjatuhkan seseorang. Kalau penipu dalam arti harfiah sehari-hari adalah termasuk dengan itu membohongi orang lain. Artinya dengan tipu daya mencoba membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang bersangkutan. Contoh, dia membeli barang, seharusnya dia memberikan adalah emas murni, misalnya 24 karat, tetapi dia memberikan imitasi dan dijual dengan harga yang sama, karena yang bersangkutan tidak tahu dan tidak mengetahui barang imitasi atau asli, sehingga dia menerima begitu saja dan dia adalah tertipu. Itulah yang dikatakan dia menipu dalam arti sehari-hari, transaksi dalam bentuk fisik atau bisnis, ya, atau segala macam, ya. Jadi sering dilakukan tipu menipu tersebut. Ada yang mengatakan tipu sana, tipu sini, tipu sana, ya. Yang jelas penipu di sini adalah
itu sama dengan membohongi diri sendiri. Nah, penipu dalam Alkitab atau penipu rohani ya, ini dikatakan tadi adalah pelaku firman Tuhan. Kalau kita mendengar tapi tidak menjalankan, itulah yang dikatakan sama dengan menipu diri sendiri. Artinya kita sudah tahu ya, kalau berbohong itu adalah dosa, berdusta itu adalah sama dengan merugikan orang lain, saksi dusta. Tapi itu tidak dijalankan dengan baik dan tetap dia bersaksi dusta. Inilah yang dikatakan sama dengan menipu diri sendiri, membohongi dirinya sendiri. Sudah tahu kalau melakukan itu adalah dosa, tapi dia tetap tidak melakukan apa yang dikatakan dalam Alkitab. Inilah dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu pelaku firman dan bukan hanya mendengar, tetapi harus menjalankannya. Dalam Yakobus 2 pasal 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, jadi menipu diri sendiri itu adalah apabila kita mendengarkan ya, tapi tidak menjalankannya. Itulah yang dikatakan menipu diri sendiri dalam rohani. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu dikatakan bahwa hidup sesuai petunjuk Tuhan. Bagaimana maksud hidup menurut petunjuk Tuhan? Dalam Mazmur 119 ayat 35. Tentulah aku di dalam jalur perintah-perintahmu, sebab aku ingin kepadanya. Ayat ini menekankan pentingnya membiarkan Tuhan memimpin jalan hidup kita. Pentingnya memberikan jalan Tuhan dalam hidup kita. Nah, dalam konteks ini, hidup sehari-hari, terutama bagi kita yang sudah umur lansia dan disebut sebagai freelancer, mengikuti petunjuk Tuhan dapat memberikan ya, akal dan kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan serta keputusan yang sulit. Jadi hidup menurut petunjuk Tuhan, kita bisa menghadapi tantangan dalam mengambil keputusan yang sulit sebagai seorang lansia ya, lanjut usia. Kalau kita tidak hidup dituntun oleh Tuhan, maka sering mungkin keputusan-keputusan yang kita ambil akan bertentangan dengan petunjuk daripada Tuhan.
Keinginan hidup menurut petunjuk Tuhan adalah langkah awal menuju kehidupan yang bersesuaian kepada Tuhan. Artinya, kalau kita hidup menurut petunjuk Tuhan, ini adalah langkah awal menuju kehidupan yang berkenaan kepada Tuhan. Jadi langkah awal sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan adalah sama seperti air mengalir menuju tempat yang rendah dan memenuhi segala ruang yang kosong sehingga menjadi sempurna bila dilihat dari permukaan air. Nah, jadi hidup bersama dengan Tuhan itu semua kekurangan atau borok-borok yang ada pada kita itu akan tertutup dengan adanya cahaya dalam diri kita. Jadi kalau kita contohkan seperti air yang mengalir. Air yang mengalir itu adalah memenuhi segala tempat-tempat yang kosong. Sehingga setelah air itu mengalir dengan sempurna, dia bisa menjadi indah. Dengan menutupi semua ruang-ruang kosong sehingga permukaannya itu semua sama dan airnya kita lihat dari atas itu sangat baik. Itulah kita contoh. Misalnya seperti kita mencoba mengalirkan air, coba kita gali misalnya satu lubang atau saluran air atau irigasi dan kita lihat irigasi tersebut pada awalnya sebelum air kita masukkan, dia kelihatan adalah sangat permukaan yang tidak rata dan menonjol dan kurang baik. Kelihatan saluran itu, irigasi itu yang benar-benar adalah banyak lubang-lubang dan banyak yang kelihatan, ada yang menonjol, ada yang ke bawah, dan ada yang tidak baik. Nah, apabila itu dialiri dengan air sampai penuh ke atas, kelihatan sangat indah irigasi tersebut dan tidak melihat lagi yang jelek di dalam air tersebut. Artinya itu ditutup semua lubang-lubang yang kosong dan yang tidak baik tersebut. Sehingga kelihatanlah air itu mengalir yang sangat indah dengan permukaan yang rata semua di atas. Tidak ada lagi kelihatan kekurangan-kekurangan dalam irigasi tersebut. Nah, seperti itulah apabila kita hidup bersama dengan Tuhan, maka semua keburukan-keburukan yang ada pada diri kita itu akan kelihatan baik dan bercahaya. Kalau kita melihat dulu dalam waktu SD, ada pada orang Batak itu buku roha namanya buku roha. Sebelum Yesus masuk dalam diri kita, itu semua di bawah kita ada macam-macam membawa kejahatan, Nah, sehingga ada dalam buku bahwa semua kaki, mata adalah bersalah. Itu semua kelihatan dalam buku roha dulu Nah, kemudian setelah Yesus berada dalam diri kita, semua itu hilang. Sehingga tinggal God spot kita memancarkan cahaya.
memancarkan terang, dan terang itu adalah dari Allah. Begitu terang itu masuk dalam diri kita, dia memancarkan sinar kepada semua, sehingga terjadilah di sana saluran berkat. Itulah yang dikatakan hidup bersama dengan Tuhan. Segala sesuatu kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita akan dipenuhi oleh Tuhan, sehingga kita menjadi sempurna. Nah, demikian juga kehidupan kita dengan segala kekurangan kita. Tuhan akan setia, ya, mengampuni dan membersihkan noda-noda yang lihat di dalam diri kita, sehingga kita menjadi hidup sempurna dengan penuh harapan, ya, kasih, ya, dan setia sampai akhir hidup kita menuju kehidupan yang kekal dan sejati. Sebab Allah berfirman dalam kitab Yesaya pasal 48 ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan, ya. Penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang kamu tempuh. Inilah enaknya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah bagimu dan menuntun engkau ke jalan yang engkau tempuh. Bukan main enaknya, ya. Jadi segala yang bermanfaat bagi kita itu akan diberikan oleh Tuhan. Tuhan tidak akan memberikan yang tidak bermanfaat. Cuman kadang-kadang kalanya kita sering, ya, mengambil bagian kita yang tidak bermanfaat. Nah, seharusnya ambillah bagian kita yang sesuai kehendak Tuhan. Itulah dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang memberikan kepadamu yang bermanfaat dan menuntun engkau di jalan yang engkau tempuh. Jadi bermanfaat dan menuntun kita di jalan yang kita tempuh. Itulah gunanya kita bersatu dengan Tuhan. Kemudian pelajaran tentang apa yang berguna bagi kita. Kemudian memberi faedah dan manfaat untuk kehidupan kita. Nah, kemudian menuntun kita ke jalan yang kita tempuh. Sehingga, ya, semua gerak-gerik kita selalu diawasi dan diarahkan oleh Tuhan. Dan bila kita salah langkah, maka Tuhan akan menegur kita agar kita tetap sesuai dan berjalan dengan petunjuk-petunjuk Tuhan. Nah, inilah ayat hari ini yang dikatakan dalam Mazmur pasal 19 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Dan itu dijawab oleh Tuhan dalam kitab
Nabi Yesaya pasal 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, penebusmu yang maha kudus, yang maha kuasa. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah dan menuntun engkau pada jalan yang kau tempuh. Doa atau pernyataan daripada Mazmur tersebut dijawab oleh Tuhan dengan baik. Jadi apabila memang kita menginginkan berjalan sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan dan yang kita sukai, maka Tuhan mengatakan, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau dan apa yang berguna bagimu dan menuntunmu di jalan yang engkau tempuh. Itulah merupakan pegangan kita kalau kita berjalan di dalam petunjuk perintah-perintah Tuhan. Kita masuk dalam bacaan pagi, yaitu diambil dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 6 sampai 19. Petrus dibebaskan dari penjara. Nah, di sini kita lihat bagaimana rencana Tuhan yang dapat membebaskan Petrus dari penjara dengan pengawalan-pengawalan yang berlapis dan begitu ketat di penjara tersebut. Tapi itulah, kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menantangnya. Dan di sini kita lihat Petrus di penjara karena dia berkhotbah dengan keras bahwa tetap mempertahankan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan dia adalah sebagai penyelamat. Nah, di sini Tuhan membebaskan Petrus dari penjara yang super ketat, adalah menunjukkan karena kuasanya yang luar biasa, meskipun ada pengawalan yang sangat ketat, dengan kuasa Tuhan itu bisa membuka semua tantangan-tantangan yang hadapi, barier-barier yang meliputi Petrus di penjara itu bisa diselesaikan oleh Tuhan dengan malaikatnya. Ini menggambarkan bahwa bagaimana Tuhan hadir dalam situasi yang tampak mustahil dan memberi perlindungan serta pembebasan kepada hamba-hambanya. Jadi ini menggambarkan bagaimana Tuhan bekerja hadir dalam situasi yang sulit, yang tampak mustahil bagi manusia, tidak mungkin. Tetapi itu semua adalah bisa bagi Tuhan. Sehingga dengan perikop ini, dalam pembebasan Petrus dari penjara ini sering diutarakan oleh para teolog bahwa hal ini adalah menekankan bahwa pembebasan ini
bukan hanya fisik, tetapi juga simbolis menunjukkan kekuatan iman dan harapan dalam Tuhan. Jadi di sini termasuk dengan harapan iman yang Tuhan bebaskan dari segala tantangan yang menghadapi kita. Jadi pembebasan fisik ini juga termasuk pembebasan secara iman, sehingga hidup kita menjadi dari terancam menjadi tidak terancam karena ikut campur tangan daripada Tuhan. Nah, hal ini sebagai pengingat bagi kita bahwa setiap tantangan atau kesulitan hidup kita bisa dihadapi dengan iman yang kuat dan pengharapan akan campur tangan Tuhan. Jadi dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, ya, setiap tantangan atau kesulitan dalam hidup kita, dengan mengharapkan campur tangan Tuhan, semua bisa berjalan dengan mulus. Jadi disinilah Tuhan menjadi problem solving bagi kita. Artinya, apapun beban yang kita hadapi, bagaimanapun masalah yang kita hadapi, Tuhan selalu ikut campur. Contoh seperti Petrus dibebaskan dari penjara dengan pengawalan yang sangat ketat, ya. Tapi begitu malaikat datang, bangunlah dan pergi, kata malaikat, rantai terlepas dan Petrus bisa menjadi keluar dari penjara. Nah, kisah para rasul, ya, pasal 12 ayat 7 katakan, ya, dan tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di sebelah Petrus, ya, dan cahaya bersinar di dalam ruangan itu. Jadi tiba-tiba datang malaikat Tuhan berdiri di samping Petrus di dalam penjara, ya, dan bersinar cahaya di sekelilingnya. Nah, malaikat menepuk, ya, sisi Petrus dan membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Dan rantai-rantai itu jatuh dari tangannya. Nah, jadi ini sangat jelas. Begitu malaikat berada di sisi Petrus dan mengatakan kepada Petrus, bangunlah, ya. Kemudian begitu dikatakan bangunlah segera, rantai-rantai yang mengikat tangan dari Petrus itu langsung lepas semuanya. Kisah ini merupakan intervensi dari Tuhan, ya. Tuhan intervensi dalam kehidupan kita dalam masa yang sulit, yang membelenggu kita, seperti Petrus yang dirantai di dalam penjara. Tuhan mengadakan intervensi melalui malaikatnya. Nah, ketika Petrus berada dalam situasi terkurung dan terancam, ya, dengan pengawalan yang sangat ketat, tetapi itu tidak jadi penghalang bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah intervensi dalam hidup kita, sebab di awal tadi, kalau kita
melakukan petunjuk-petunjuk dan perintah-perintah Tuhan. Petrus salah satu contoh. Menjalankan perintah-perintah Tuhan, maka waktu dia dalam kesusahan, di dalam penjara, intervensi Tuhan akan turun. Bagaimana dengan kita? Dalam kesulitan kita, apakah pernah Tuhan intervensi untuk menyelesaikan persoalan kita? Mari kita bergaul, berpengalaman dengan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, supaya Tuhan juga ikut menyelesaikan persoalan kita seperti Petrus dengan intervensi Tuhan. Begitu dikatakan oleh malaikat, bangunlah segera, semua rantai yang mengikat tangannya terlepas, sehingga Petrus bisa keluar dari penjara tersebut dan memberitakan firman Tuhan kembali. Itulah bacaan pagi. Kemudian kita masuk dalam bacaan malam, ya. Bacaan malam diambil dari kitab Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6. Nah, di sini adalah adanya suatu sinergi konsepsi sistem dengan perikop saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya. Saling membantu dikatakan dalam ilmu pengetahuan adalah good understanding, saling pengertian, saling membantu, saling menentukan, saling mempengaruhi, dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Inilah yang dikatakan dalam Galatia 6 ayat 1 sampai dengan 6. Apa intinya dalam Galatia 6 ayat 1 sampai 6 dengan sistem solidaritas yang tinggi atau setia kawan? Inti daripada ajaran tersebut adalah tentang saling tolong-menolong dan menjaga solidaritas di antara sesama jemaat. Jadi saling tolong-menolong, saling mendoakan, dan saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lain di dalam sesama jemaat. Hal ini mengajarkan bahwa sebagai seorang percaya, kita harus saling menguatkan, ya, dan membantu satu sama lain, terutama ketika kita ada yang jatuh ke dalam dosa. Ada di antara kita jatuh dalam dosa. Dia bersusah payah keluar dari kemelut tersebut. Disinilah kita perlu saling tolong-menolong untuk saling menguatkan agar dia tidak terjerumus di dalam persoalannya, sehingga dia bisa terlepas dari belenggu-belenggu yang menimpa dirinya sendiri. Nah, kemudian dalam pasal ini, ya, Paulus menekankan pentingnya mengoreksi dengan semua, apakah kita lemah lembut, cara orang, ya, yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Nah, Petrus mengatakan orang yang tersandung dalam dosa kita bawa dengan lemah lembut, dengan cara yang halus, ya, agar mereka tidak jatuh dua kali. Nah, selain itu, ada
penentuan bahwa setiap orang harus memikul beban orang lain, ya, yang mengatakan rasa solidaritas yang tinggi. Jadi setiap orang harus mampu juga memikul beban orang lain dengan solidaritas yang tinggi. Jangan orang yang sudah jatuh, ya, bahkan kita bebani kembali, tetapi kita harus melepaskan dia dari penderitaan dia. Nah, dalam hal ini berlaku istilah simpati. Kita simpati terhadap orang yang jatuh di dalam dosa. Kemudian setelah kita simpati, maka diikuti juga dengan empati. Apa arti empati? Yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, kemudian kalau kita melihat, ya, jadi dalam Galatia 6 ayat 1 dikatakan bahwa saudara-saudara, kalau seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh, lemah lembut, sambil menjaga diri, ya, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya, ya, jangan sampai ikut terbawa arus. Nah, jadi dikatakan Galatia 6 ayat yang pertama, kita lihat dalam bahasa Indonesia sehari-hari dengan Kabar Baik Galatia 6 ayat yang pertama, demikian bunyinya. Saudara-saudara, kalau seseorang didapati melakukan suatu dosa, hendaklah kalian yang hidup menurut roh Allah membimbing orang itu kembali pada jalan yang benar. Tetapi kalian harus melakukan itu dengan lemah lembut, dan janganlah sampai kalian sendiri tergoda juga. Jadi dengan lemah lembut dan jangan tergoda, terbawa arus dengan situasi tersebut. Nah, ini contoh, ya, suatu contoh yang viral pada saat seorang pendeta dalam mengubur mayat, ya, yang harus dilaksanakan dengan baik. Apa kita lihat terjadi dalam video tersebut? Dan kita sudah tahu kalau keluarga itu adalah lemah imannya, atau dalam kacamata kita berbuat yang tidak sesuai dengan aturan peraturan yang kita miliki. Nah, itulah dikatakan dalam Galatia 6 ayat 1 tadi. Saudara-saudara, kalau seseorang didapati melakukan suatu dosa, itu kita lihat, misalnya kita anggap itu adalah dosa, walaupun sebenarnya itu adalah hak prerogatif Tuhan yang mengatakan dosa apa tidak. Dengan memasukkan suatu barang, tas kesayangan daripada almarhum di dalam peti, itu tidak sesuai dengan aturan peraturan dan konvensi yang ada dalam ajaran tertentu. Ya. Nah, sehingga di sini dikatakan, saudara-saudara, kalau seseorang didapati melakukan suatu dosa, hendaklah kalian yang hidup menurut roh Allah.
Jadi seorang pendeta yang sudah hidup di dalam roh Allah, selesaikan dengan baik. Bagaimana cara penyelesaiannya? Dikatakan di sini, membimbing orang itu kembali pada jalan yang benar. Bagaimana cara membimbingnya? Mengingatkan, ya, dan memperbaiki situasi. Nah, kemudian dikatakan, tetapi kalian harus melakukan itu dengan lemah lembut, dan jagalah jangan sampai kalian sendiri tergoda. Nah, jadi kalau kita persoalan tersebut dan hamba Tuhan itu adalah tergoda, terbawa arus, ya, karena keluarga itu sudah mengatakan itu kesayangannya, itu begini. Tapi kalau diselesaikan dengan lemah lembut, oke, aman. Nanti itu kita bicarakan setelah selesai penguburan. Dan toh sudah diambil barangnya. Harusnya selesaikanlah dengan roh Allah yang ada pada diri Anda, bahwa amankan orang yang meninggal ini supaya dia tulus menghadap Tuhannya, bukan dihambat oleh persoalan-persoalan dari orang yang lemah imannya. Saya katakan keluarga mungkin itu lemah imannya, rohaninya, karena dia tidak begitu jelas mengerti aturan. Karena menurut pengalaman sering terjadi seperti itu. Nah, disinilah persoalannya. Seorang hamba Tuhan harus menyelesaikannya dengan lemah lembut. Seperti tulis dalam Galatia 6 ayat yang pertama dikatakan, saudara-saudara, kalau seorang didapati melakukan suatu dosa. Nah, ini keluarga didapati melapati sesuatu yang tidak lazim menurut aturan. Hendaklah kalian yang hidup, ya, menurut roh Allah. Jadi, orang yang hidup menurut roh Allah dan melihat orang yang berbuat dosa menurut kita, nah, di sini dikatakan, harusnya Anda membimbing orang itu kembali pada jalan yang benar. Bagaimana membimbingnya pada jalan yang benar? Apakah bisa saat itu sebagai membalikkan tangan? Saya kira tidak. Lain hari. Tapi persoalan itu biarkan. Yang penting Anda sudah bisa menyelamatkan apa yang menjadi tugas. Seperti memasukkan tas sudah diambil. Tugas sudah selesai. Dan berikanlah yang terbaik, baru bimbinglah orang itu kembali kepada jalan yang benar setelah kita menguburkan mayat, setelah menyelesaikan persoalan. Jadi selesaikan persoalan dulu, baru muncul persoalan berikutnya. Mereka adalah lemah iman. Setelah itu besoknya Anda langsung memberikan pengarahan kepada orang yang lemah imannya. Tapi persoalan pertama sudah kita selesai. Tapi pada kenyataan apa? Terbawa arus. Nah, di sini dikatakan tadi, ya. Tetapi kalian harus melakukan itu dengan lemah lembut, ya. Dan jagalah jangan sampai kalian sendiri tergoda. Ini tergoda. Apa yang dikatakan sebenarnya? Kalau kalian tidak mau, ya, atau kalau tas itu saya lihat ada di kuburan, saya tidak mau mengubur. Inilah dikatakan, pendeta itu tergoda. Tergoda dengan masalah tersebut. Tas sudah diambil. Mau dibawa ke kuburan, mau dibawa kemana, itu terserah keluarga. Kalau peti sudah ditutup, dia tidak akan masuk lagi dalam peti. Kalaupun itu dibawa ke kuburan, ditaruh di atas tanahnya, itu terserah. Mau barang apa ditaruh, terserah. Nah, jadi kepada semua hamba-hamba Tuhan, apabila menjalankan sesuatu, menghadapi orang yang imannya lemah atau rohnya tidak kuat, pakailah Galatia 6 ayat yang pertama. Inilah sebagai modal dasar kita dalam menyelesaikan persoalan apabila menghadapi orang yang lemah imannya. Kita menjelaskan lemah lembut dan kita akan membimbingnya setelah kita menyelesaikan persoalan yang utama. Demikianlah
firman Tuhan pada hari ini berawal tadi dalam perikop pertama, ya, yaitu hidup sesuai petunjuk-petunjuk Tuhan. Kemudian campur tangan Tuhan dalam persoalan yang kita hadapi, seperti Petrus di penjara dibebaskan oleh Tuhan. Begitu pengawalan ketat berlapis-lapis dan tidak ada yang tahu kalau dia keluar dari penjara. Itulah rahasia Tuhan. Apabila kita hidup berdasarkan petunjuk Tuhan, Tuhan campur tangan dengan kita, segala persoalan kita akan terselesaikan. Nah, kemudian terakhir tadi adalah dalam Galatia, ya, ayat Galatia 6 ayat 1 dikatakan bahwa kita kalau mendapati orang yang sedang berdosa dan kita yang sudah dibimbing oleh Roh Allah, atasilah dengan lemah lembut dan bimbing dia dengan baik. Jangan kita tergoda karena kita menjadi berdosa. Jangan. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga firman ini menjadi bekal bagi kita dalam menjalankan, menuntun hidup kita sehari-hari untuk menuju the news of Jerusalem sebagai tujuan akhir hidup kita selama kita hidup. Amin. Tuhan memberkati.